sahabat fisika, pada video pembelajaran fisika, dalam memahami konsep fisika kali ini, kami kelompok 3 yang beranggotakan saya Anggita Risha Putri, Saya MJ Kirvalan Anas, Saya Nadia Putri Pratiwi. Saya Siva Zafira. saya Judit Triana Dinata. akan membahas tentang pencemaran lingkungan dengan judul Pengaruh Pencemaran Air bagi Lingkungan dan Kehidupan Manusia. Happy watching! Happy watching. Goodbye. Apakah kamu tahu tentang pengertian air dan pencemaran lingkungan? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Air adalah senyawa atau zat yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup kita. Sedangkan pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan dikarenakan kegiatan manusia, proses alam, sehingga menyebabkan kualitas lingkungan turun ke tingkat tertentu, sehingga tidak lagi berfungsi sesuai dalam peruntukannya. Nah, teman-teman, berikut kami akan menampilkan video penyebab tentang pencemaran lingkungan. Jadi itu tadi adalah video penyebab terjadinya pencemaran air. Ada beberapa penyebab terjadinya pencemaran air. Menurut Wardana 1995 dalam jurnal Warlina 2004, ada beberapa komponen pencemaran air. 3 diantaranya sebagai berikut. 1. Bahan buangan padat. Bahan buangan padat adalah bahan buangan yang berbentuk padat, baik kasar maupun halus, misalnya sampah. Apabila bahan buangan tersebut dibuang ke air, maka akan menjadi pencemaran, menimbulkan pelarutan, pengendapan, dan pembentukan koloidal. Apabila bahan buangan tersebut menimbulkan pelarutan, maka kepekatan atau berat jenis air akan naik. Kadang-kadang disertai dengan perubahan warna. Air yang mengandung larutan pekat dan berwarna gelap akan menghalangi penetrasi sinar matahari ke dalam air. 2. Bahan buangan cairan berminyak. Bahan buangan berminyak yang dibuang ke dalam air dapat menyebabkan permukaan air menjadi tertutup. Hal ini dapat membuat mikroorganisme di dalam air menjadi terganggu, dikarenakan minyak tersebut menghalangi difusi oksigen dari udara ke dalam air. Yang ketiga, bahan buangan zat kimia. Bahan buangan zat kimia banyak macamnya, diantaranya sabun dan deterjen. Larutan sabun yang dibuang ke dalam air dapat membuat pH air menjadi meningkat, sehingga dapat mengganggu kehidupan mikroorganisme di dalam air. Selanjutnya adalah dampak dari pencemaran air. Ada beberapa dampak dari pencemaran air. Yang pertama, dampak pada kehidupan biota air. Perairan yang tercemar dapat menimbulkan kekurangan kadar oksigen pada air. Hal ini dapat menyebabkan terganggunya kehidupan biota air yang memerlukan oksigen dan menghambat pertumbuhannya. 2. Dampak pada air tanah. Pencemaran air dapat mengurangi kualitas pada air tanah. Yang ketiga, dampak pada kesehatan. Perairan yang tercemar dapat menjadi media hidup bagi mikroba patogen dan menjadi sarang serangga yang dapat menimbulkan penyakit. Yang terakhir, dampak pada estetika lingkungan. Perairan yang tercemar dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan diikuti dengan sampah dan limbah yang menumpuk yang dapat merusak pemandangan. Tentunya dari penyebab dan juga dampak pencemaran air tadi, ada juga beberapa solusi yang dapat kita lakukan untuk mengurangi terjadinya pencemaran air semakin banyak, yaitu tidak menggunakan pestisida secara berlebihan, mengelola air limbah untuk mengurangi sebagian besar kontaminasi melalui proses biologis, fisik, dan kimia. Dan penggunaan tangki septik juga menjadi salah satu cara terbaik untuk mengelola air limbah menjadi lebih efektif. Dan yang terakhir adalah tidak membuang sampah sembarangan, apalagi ke sungai dan juga tempat-tempat perairan lainnya. Selanjutnya, ada beberapa video bukti nyata yang dapat kami tunjukkan mengenai solusi pencemaran air. Baik, itu tadi video pembelajaran yang dapat kami tunjukkan mengenai pengaruh pencemaran air bagi lingkungan dan kehidupan manusia.
Maaf jika ada kesalahan dalam video tersebut. Thank you for watching. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind scene. Ini jadi the moment. Sabun dan katanya nak nonjol. Ada penyebab